Halo, Sobat Investor. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten besar di industri konstruksi, PT Wijaya Karya atau yang biasa kita kenal sebagai Wika. Hingga akhir 2024, Wika menghadapi perjalanan yang cukup menantang, terutama dalam hal restrukturisasi keuangan. Tapi, bagaimana peluangnya bagi kita, para investor pasar modal? Yuk, kita bedah bersama. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari restrukturisasi keuangan Wika. Di awal 2024, Wika berhasil mencapai Master Restructuring Agreement atau MRA dengan 14 lembaga keuangan, mencakup restrukturisasi utang sebesar 20,79 triliun rupiah. Ini langkah besar yang penting untuk memperbaiki neraca keuangan mereka. Namun, apakah itu cukup untuk memulihkan kinerja Wika sepenuhnya? Tidak sesederhana itu. Meskipun MRA ini menjadi angin segar, Wika masih harus menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah menyesuaikan financial covenant, yang sampai saat ini belum mendapat restu dari pemegang obligasi dan sukuk. Perseroan bahkan harus menggelar RUPO dan RUPSU pada 11 Desember 2024 untuk mencari solusi atas masalah ini. Namun, ada kabar baik. Pada 2024, kinerja Wika menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sekretaris perusahaan Wika, Mahendra Vijaya, optimis bahwa progres keuangan ini akan membawa hasil positif di tahun-tahun mendatang. Untuk para investor, ini bisa menjadi sinyal bahwa Wika mulai kembali ke jalurnya. Hingga Oktober 2024, Wika berhasil mencatatkan kontrak baru sebesar 16,96 triliun rupiah. Segmen infrastruktur dan gedung menyumbang kontribusi terbesar, yaitu 39,75%. Disusul oleh industri sebesar 32,84%, royalti dan properti 14,18%, serta energi dan industrial plant sebesar 13,22%. Dari sisi pemberi kerja, sektor swasta mendominasi dengan kontribusi 44,21%. Pemerintah menyusul dengan 31,44%, lalu BUMN sebesar 23,92%, dan sisanya dari investasi sebesar 0,43%. Ini menunjukkan bahwa Wika cukup diversifikasi dalam mendapatkan kontrak yang baik untuk stabilitas jangka panjang. Yang menarik, Wika juga memiliki potensi kontrak baru yang cukup besar, mencapai 60,99 triliun rupiah. Segmen infrastruktur dan gedung masih menjadi andalan dengan porsi 68,04%. Ini bisa menjadi modal kuat untuk operasi mereka di tahun-tahun mendatang. Namun, perlu diingat, sebagian besar kontrak baru ini akan mulai diproduksi atau diselesaikan pada 2025. Jadi, jika sobat adalah investor yang mencari return cepat, Wika mungkin bukan pilihan utama sobat. Tapi untuk investasi jangka panjang, ini cerita lain. Sekarang, apa artinya semua ini bagi para investor? Pertama, pahami bahwa investasi di saham seperti Wika membutuhkan kesabaran. Proses restrukturisasi keuangan dan realisasi proyek besar bukanlah sesuatu yang selesai dalam semalam. Kedua, penting untuk mengevaluasi risiko. Dalam kasus Wika, risiko utama terletak pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan MRA dan Financial Covenant. Tapi, jika Wika berhasil mengatasi ini, prospek jangka panjangnya cukup menjanjikan. Ketiga, lihat sektor tempat Wika beroperasi. Sebagai perusahaan konstruksi, Wika sangat bergantung pada proyek infrastruktur yang seringkali didukung oleh pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal dan investasi pemerintah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Lalu, bagaimana cara memanfaatkan peluang ini? Pertama, perhatikan perkembangan RUPO dan RUPSU pada Desember 2024. Keputusan dari rapat ini bisa menjadi indikator penting bagi kinerja saham Wika ke depannya. Selain itu, diversifikasi portofolio adalah kunci. Jangan taruh semua dana sobat di sektor konstruksi saja. Gunakan saham seperti Wika sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk meminimalkan risiko sekaligus mengoptimalkan keuntungan. Ingat juga, berinvestasi bukan sekadar tentang angka. Pelajari bagaimana manajemen perusahaan menangani tantangan, seperti restrukturisasi keuangan ini. Wika menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki kinerja, yang bisa menjadi sinyal positif bagi investor jangka panjang. Jadi, apakah Wika layak masuk dalam portofolio sobat? Jawabannya tergantung pada strategi investasi sobat.
Jika sobat percaya pada prospek jangka panjang sektor konstruksi dan infrastruktur di Indonesia, Wika bisa menjadi salah satu opsi menarik. Tapi ingat, selalu lakukan riset mendalam sebelum membuat keputusan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Wijaya Karya saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, bijak memilih investasi di pasar modal bisa menjadi salah satu cara efektif untuk menumbuhkan kekayaan. Contohnya, perusahaan konstruksi terkemuka Wijaya Karya memiliki pemegang saham terbesar yaitu Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 91% atau setara dengan 36.291.702.781 lembar saham. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang strategis bagi pembangunan nasional. Kepemilikan mayoritas oleh pemerintah bisa memberikan rasa aman bagi investor karena adanya dukungan dan stabilitas yang biasanya menyertai keterlibatan pemerintah dalam entitas bisnis. Namun, bukan berarti masyarakat umum tidak berperan penting. Faktanya, masyarakat juga memegang sekitar 8,9% atau 3.572.719.077 lembar saham Wijaya Karya. Keterlibatan investor individu ini menunjukkan adanya kepercayaan dan minat terhadap potensi pertumbuhan perusahaan. Bagi investor baru, angka ini bisa menjadi indikator bahwa meskipun perusahaan didominasi oleh kepemilikan pemerintah, ada ruang bagi investasi pribadi yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Dengan memahami struktur kepemilikan ini, calon investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategi investasi yang lebih tepat. Investasi di pasar modal bisa menjadi pilihan yang menguntungkan, terutama jika kita melihat kinerja perusahaan seperti Wijaya Karya. Perusahaan ini mencatat peningkatan aset yang signifikan dari Rp65,9 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp66,9 triliun pada September 2024. Peningkatan ini mencerminkan strategi bisnis yang efektif dan pengelolaan yang baik, sehingga memberikan keyakinan kepada investor mengenai potensi pertumbuhan jangka panjang. Investasi di perusahaan dengan kinerja aset yang meningkat bisa menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari stabilitas dan pertumbuhan. Selain aset, ekuitas Wijaya Karya juga menunjukkan peningkatan yang mencolok. Dari Rp9,5 triliun pada Desember 2023, ekuitas perusahaan naik menjadi Rp16,2 triliun di September 2024. Peningkatan ekuitas ini menunjukkan perbaikan dalam kondisi keuangan perusahaan dan kemampuan mereka untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Bagi investor, data ini menjadi indikasi bahwa perusahaan tidak hanya berkembang secara aset, tetapi juga semakin kuat secara keuangan. Dengan demikian, berinvestasi di Wijaya Karya bisa menjadi langkah yang cerdas untuk mengoptimalkan keuntungan dan memastikan pertumbuhan investasi di masa depan. Ketika berinvestasi di pasar modal, meneliti kondisi finansial perusahaan merupakan langkah yang krusial. Wijaya Karya, misalnya, mencatat penurunan liabilitas yang signifikan dari Rp56,4 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp50,7 triliun pada September 2024. Ini menunjukkan pengelolaan utang yang baik dan upaya perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Dengan liabilitas yang menurun, Wijaya Karya menjadi lebih menarik bagi investor yang mencari perusahaan dengan risiko keuangan yang lebih rendah. Namun, investor juga perlu memperhatikan pendapatan perusahaan. Dalam hal ini, pendapatan Wijaya Karya berkurang dari Rp15 triliun pada September 2023 menjadi Rp12,5 triliun pada September 2024. Penurunan pendapatan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran, namun juga bisa memberikan peluang bagi perusahaan untuk meninjau dan memperbaiki strategi bisnisnya. Bagi investor, ini adalah pengingat bahwa investasi di pasar modal membutuhkan analisis yang mendalam dan pemahaman tentang dinamika perusahaan. Dengan begitu, keputusan investasi bisa lebih terinformasi dan strategis. Ketika menilai investasi di pasar modal, sangat penting untuk memperhatikan perubahan dalam beban operasional perusahaan. Misalnya, beban pokok Wijaya Karya menurun dari Rp13,8 triliun pada September 2023 menjadi Rp11,4 triliun pada September 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya produksinya dengan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin keuntungan. Bagi investor,
Ini adalah tanda positif bahwa perusahaan memiliki manajemen biaya yang baik dan berpotensi meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Namun, tidak semua berita adalah kabar baik. Meskipun beban pokok menurun, beban pendanaan Wijaya Karya meningkat dari 2,3 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 2,8 triliun rupiah pada September 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan biaya yang harus dibayar untuk dana yang digunakan, yang bisa disebabkan oleh peningkatan utang atau biaya bunga yang lebih tinggi. Bagi investor, hal ini perlu diperhatikan karena bisa mempengaruhi keseluruhan kesehatan finansial perusahaan. Mengambil kedua aspek ini dalam pertimbangan membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih seimbang dan berdasarkan informasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal tidak hanya tentang memilih saham yang tepat, tetapi juga memahami dinamika keuangan perusahaan. Wijaya Karya memberikan contoh yang menarik, di mana laba periode berjalan mereka berubah drastis dari kerugian 6,4 triliun rupiah pada September 2023 menjadi keuntungan sebesar 696 miliar rupiah pada September 2024. Transformasi yang signifikan ini mencerminkan upaya keras perusahaan untuk memperbaiki kinerja finansial mereka. Bagi investor, perubahan positif ini bisa menjadi sinyal untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka, terutama jika mereka mencari perusahaan yang menunjukkan potensi pertumbuhan dan perbaikan kinerja. Selain itu, laba per saham Wijaya Karya juga menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari nilai negatif Rp651 pada September 2023, laba per saham meningkat menjadi Rp18,5 pada September 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi untung, tetapi juga meningkatkan nilai yang diberikan kepada para pemegang saham. Peningkatan laba per saham ini bisa memberikan kepercayaan lebih bagi investor, menunjukkan bahwa perusahaan sedang berada di jalur yang benar untuk memberikan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Analisis mendalam seperti ini membantu investor membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis dalam berinvestasi di pasar modal. Investasi di pasar modal seringkali memerlukan analisis mendalam terhadap indikator keuangan perusahaan. Dalam kasus Wijaya Karya, Return on Assets atau ROA sebesar minus 0,8% pada September 2024 menunjukkan bahwa perusahaan belum maksimal dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Angka negatif ini bisa menjadi sinyal bagi investor untuk menilai kembali strategi penggunaan aset perusahaan dan mempertimbangkan dampak terhadap kinerja jangka panjang. Meski demikian, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ROA ini sangat penting untuk menilai prospek masa depan perusahaan. Di sisi lain, Return on Equity atau ROE Wijaya Karya pada periode yang sama tercatat sebesar minus 3,3%, yang berarti perusahaan mengalami kerugian dari perspektif ekuitas. ROE negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki, suatu kondisi yang bisa mengkhawatirkan bagi investor. Namun, dengan analisis yang cermat dan strategi yang tepat, perusahaan dapat memperbaiki kinerjanya. Investor perlu mempertimbangkan baik-baik informasi ini dalam strategi investasinya, memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan analisis yang matang dan pemahaman terhadap dinamika keuangan perusahaan. Mengelola investasi di pasar modal memerlukan pemahaman yang mendalam tentang indikator keuangan perusahaan. Salah satu indikator penting adalah net profit margin, yang untuk Wijaya Karya berada di minus 4,3% pada September 2024. Angka negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian dalam operasionalnya, di mana biaya lebih besar daripada pendapatan. Bagi investor, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa ada tantangan yang harus diatasi perusahaan untuk mencapai profitabilitas. Namun, situasi ini juga bisa memberikan peluang bagi investor untuk masuk pada titik harga rendah, dengan potensi perbaikan di masa depan, jika perusahaan berhasil mengimplementasikan strategi pemulihan yang efektif. Selain itu, debt equity ratio Wijaya Karya, yang mencapai 312% pada periode yang sama, mencerminkan tingkat utang yang sangat tinggi, dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Tingginya rasio ini mengindikasikan bahwa, perusahaan memiliki kewajiban utang yang signifikan, yang dapat mempengaruhi likuiditas dan kestabilan keuangan jangka panjang. Investor perlu mempertimbangkan risiko ini dalam strategi investasi mereka. Di satu sisi, utang yang tinggi bisa berarti adanya upaya ekspansi atau proyek besar yang sedang dibiayai, tetapi di sisi lain, juga membawa risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Memahami dinamika ini penting bagi investor, untuk membuat keputusan yang tepat dan terinformasi, dalam berinvestasi di pasar modal. Ketika mempertimbangkan investasi di pasar modal, penting untuk melihat arus kas perusahaan, yang menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola keuangannya. Contohnya, Wijaya Karya menggunakan arus kas sebesar 218 miliar rupiah
untuk aktivitas operasi pada September 2024. Ini berarti perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan operasional sehari-hari, seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis. Pengelolaan arus kas yang baik dalam aktivitas operasi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga kelancaran operasionalnya, yang tentunya menarik bagi investor yang mencari stabilitas. Di sisi lain, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Wijaya Karya mencapai 1,2 triliun rupiah pada periode yang sama. Pengeluaran besar ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan investasi signifikan, mungkin untuk ekspansi proyek, pengembangan teknologi baru, atau akuisisi aset strategis. Bagi investor, ini bisa menjadi tanda positif bahwa perusahaan berupaya untuk tumbuh dan meningkatkan kapabilitasnya di masa depan. Meskipun memerlukan dana yang besar, investasi ini dapat berpotensi membawa keuntungan lebih besar dalam jangka panjang jika dilakukan dengan strategi yang tepat. Melihat kedua aspek ini, calon investor dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana perusahaan mengelola dan mengalokasikan dananya untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Mengelola arus kas merupakan kunci penting dalam investasi di pasar modal. Dan Wijaya Karya menunjukkan performa yang menarik di sini. Pada September 2024, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan mencapai 3,8 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memperoleh dana melalui berbagai sumber pendanaan, seperti pinjaman atau penerbitan saham. Bagi investor, informasi ini menandakan bahwa Wijaya Karya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan modal yang diperlukan untuk mendukung operasional dan proyek-proyek strategisnya yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang. Selain itu, peningkatan total kas Wijaya Karya sebesar 2,3 triliun rupiah pada periode yang sama menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan dan meningkatkan likuiditasnya. Dengan kas yang lebih besar, perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menangani kebutuhan operasional dan menangkap peluang investasi baru. Bagi investor, ini adalah indikator yang positif, karena likuiditas yang baik memungkinkan perusahaan untuk tetap responsif terhadap dinamika pasar dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Dengan demikian, arus kas yang sehat dan meningkat dapat meningkatkan daya tarik investasi pada Wijaya Karya bagi mereka yang mencari stabilitas dan potensi keuntungan jangka panjang. Secara keseluruhan, kondisi finansial Wijaya Karya menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan oleh investor. Penurunan liabilitas dan peningkatan ekuitas serta aset menunjukkan upaya perusahaan dalam memperbaiki struktur keuangannya dan memaksimalkan penggunaan aset. Meskipun pendapatan perusahaan mengalami penurunan, pengurangan beban pokok dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan sedang dalam proses meningkatkan efisiensi operasional. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan beban pendanaan menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan utang yang harus diperhatikan dengan seksama oleh calon investor. Di sisi lain, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan menunjukkan kemampuan Wijaya Karya untuk mengumpulkan modal yang kemudian berkontribusi pada peningkatan total kas perusahaan. Ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek strategis di masa depan. Namun, return on assets dan return on equity yang negatif menjadi catatan penting, menandakan bahwa perusahaan perlu memperbaiki strategi untuk meningkatkan profitabilitas. Dengan memahami keseluruhan gambar keuangan ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis dalam menilai prospek investasi di Wijaya Karya. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.